Karena saya sama Jessie sudah berteman. Apakah di usia 35 tahun apa lagi yang Afgan cari sebenarnya dalam kerjaya, dalam hidup, apa lagi yang dikejar sebenarnya? Yang dikejar gak ada yang saya kejar sih sebenarnya, karena saya nggak pengen terus mengejar ya. Saya lebih ke what's in front of me, saya syukurin dan saya jalani aja gitu dengan niat yang baik. Mau kerjaan dan hal apapun di dalam personal life saya berusaha untuk jalani yang terbaik. Niatnya harus baik dulu dari awal gitu. Insya Allah ya saya yakin pasti jalannya akan ada masing-masing gitu. So selalu baik sama orang, selalu attitude-nya yang terbaik yang bisa kamu berikan, dan that's all I'm doing right now. Jadi saya nggak pengen mengejar sesuatu sih, karena kalau mengejar kita nggak akan pernah satisfy ya. I feel like. So what's in front of me, I try to be grateful for it. Ya. Afgan, apa sukarnya menjadi seorang Afgan? Sukarnya? Yang menjadi seorang. Ya ada suka dukanya lah. Ada positifnya banyak, blessingsnya banyak alhamdulillah. Cuman challengesnya juga banyak gitu. I feel like these days lebih ke I don't really have much time for me. So I do a lot of stuff kayak I work kayak planning what's ahead gitu, kayak apa yang mau kita lakukan setelahnya. So I don't really have much time for me. So these days it's about that. And ya, tapi ya seperti saya bilang tadi, yang ada di hadapan saya berusaha syukurin aja sih. Anything. I don't know, it's hard. Lebih susah dilakukan daripada dibicarakan kan. And I'm trying to practice that every day. So, bila masih kamu berehat? Berehat sih, ya I still have day off in a week. Mungkin ada beberapa hari. But yeah, I just do normal stuff aja kayak orang-orang biasa. Afgan, kali terakhir kamu berehat panjang ada? 2 weeks ke? Kenapa? Kali terakhir kamu masih ingat kali terakhir kamu Berehat panjang. Gak jadi kita ya? Ada aja sih sebenarnya, tapi lebih ke biasanya these days I don't really have time for traveling. Jadi kalau rehat di Jakarta aja sih. So what I do is olahraga, terus I spend time with my family, my nieces, my nephew. I just try to surround myself with good people. That's it. Very boring actually. Kamu baru-baru dari siaran MV untuk Escape bersama JC ya. Dan kalau dilihat ya, ramai netizen mungkin mengecam Lala di dalam MV itu. Kamu lebih open ya bersama JC. Open tuh gimana? Berpegang tangan, mungkin berpelukan, yalah tahu. So komen Afgan mengenai itu bagaimana? Kayaknya itu lebih ke ingin menyampaikan energi dari lagunya sih gitu. Karena kan lagunya it's a fun pop song. Jadi kita pas syuting video klipnya juga we just did whatever that feels fun gitu dan candid, something yang kita sering lakukan kalau kita sedang bersama best friend kita, escaping, going somewhere, traveling, holiday dan lain-lain. So it's more about that sih. I don't really pay attention to those kind of stuff because my intention is to just deliver the vibe of the song. Yeah. So actually, macam mana collaboration antara you dengan JC itu boleh terjadi sebenarnya? Because bila you keluarkan lagu tu semua macam it's a random collaboration, tiba-tiba ada. Iya, karena saya sama Jessie sudah berteman, karena waktu itu dia sempat
perform di Jakarta, saya ada di satu acara juga, so we've been maintaining our friendship for a while. Begitu saya selesai nulis lagu untuk album Sounder ini, ada satu lagu Escape yang menurut saya cocok sekali kalau bisa berkolaborasi dengan Jessie, because the energy of the song is bright and full of energy gitu. And I feel like Jessie punya energi itu, so that's why I just DM her aja on Instagram, kayak tanya would you do a collaboration with me, and I send her the song. Terus a few weeks after that dia udah kirim balik dengan her vocals gitu. So yeah, she was so nice because she wants to help out gitu. Dia benar-benar mau bantu saya untuk album saya gitu. Jadi senang lah bisa collab dengan dia gitu. Because I've been a big fan juga. I love her music. Yeah. Artis lain yang akan pernah DM? Oh iya, saya pernah collab dengan Jackson Wang dari China. Iya, GOT7 itu aku juga DM aja sih, karena we met before waktu itu di Korea, and we become friends on Instagram. Akhirnya aku DM aja kayak mau duet nggak gitu. Jadi semua kolaborasi aku memang selalu diawali dengan teman ya, menjadi pertemanan dulu baru aku ajak untuk collab gitu. Biasanya lebih enak sih kalau sudah kenal gitu. Ya. Tolong DM Celine Dion. Diam sih. Ya. Ketemu juga belum pernah sih, mudah-mudahan bisa ketemu ya. Ya. InsyaAllah boleh. Amin sih, saya ngefans juga sih. You pernah berkolaborasi dengan Jessie and also Jackson Wang kan. So adakah you akan berkolaborasi dengan K-pop idol saja ke ataupun you nak try to some other artist selain K-pop idol? No, not only K-pop idol sih. Aku so far mungkin kebetulan yang aku kenal dan aku berteman ya dengan mereka, karena aku ketemu mereka kan biasanya satu acara dengan these K-pop singers gitu ya. Tapi kemarin aku sempat collab bersama, I don't know Pak, bukan collab di lagu, cuman I did perform with Brian McKnight, with David Foster kemarin. Ada Dato Siti juga kebetulan kemarin di acara yang sama. So it's a dream come true karena Brian McKnight is my hero. He's the reason why I wanna be a singer. Waktu saya masih kecil, I try to emulate his vocals gitu. Dan kemarin begitu bisa dapat kesempatan duet dengan Brian McKnight ya, kayak sampai sekarang I still cannot believe it. But ya, itu sih. Kan sekarang kamu semakin rancak untuk expand career di luar dan coba meraih pendengar antarabangsa pula kan, dan you tunjukkan another side of you through your English music and that direction of your music berbanding yang best dekat Indonesia. So and berkolaborasi juga dengan artis-artis antarabangsa. So macam mana you tengok benda tu enhance your musicality and your perspectives in music? Well, good question. Wow. Saya rasa semuanya jadi ada memberikan saya pembelajaran sih. Misalnya untuk bisa membuat album di luar negeri, bekerja sama dengan produser dari UK atau dari US, kan pasti cara kerjanya berbeda. There's a different culture dengan cara mereka bekerja, dan it really enrich my knowledge about the process of making music. Dan juga berkolaborasi dengan overseas artists, ada challengesnya juga because we have to communicate with them with different time zones and they have their own thing and they have a different way of doing things. Jadi it teaches me flexibility, kayak lebih flexible and understand people better gitu dengan pengalaman ini. So it's been eye opening untuk saya, dan it built up my confidence juga untuk bisa mulai jujur dalam menulis lagu, menulis melodi lirik gitu. Tadinya kan saya mungkin termasuk yang pemalu ya. Sekarang saya mulai lebih bisa
Okay, this is my idea of the song. I want it to be like this. Saya bisa lebih berani dan confident gitu. So it helps a lot untuk saya sih.